aplikasi input bekas agreement. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Yang pertama di sini ada tampilan login page-nya. Kita masuk ke user. Ini tampilan usernya. Si user dia bisa melihat semua file banknya. Nah, ini tampilan bisa melihat file bank dan kita bisa melihat aksi. Aksinya itu detail berkasnya. Ada nomor bankan, berkas, nomor berkas dan foto pinjaman. Ini tampilan nomor kedua dan tampilan nomor 3. Lalu itu kembali dan selesai keluar. Nah, berikutnya ada akses admin. Untuk di admin ini ada beberapa admin yang validasi sistem, selamat datang admin. Lalu ada di bawahnya ada daftar belum lengkap, data belum lengkap, tentang statusnya, pinjamannya, keterangannya dia belum lengkap. Terus ke mengolah file. Jadi si admin itu bisa ngedit, delete, dan nge-print dengan detail. Kita coba tambah. Itu langsung berapa yang jadi dia kalau statusnya kelengkapannya belum lengkap, berarti tandanya dia di detailnya dokumen-dokumennya masih ada yang kurang. Terus bisa edit. Nah, sudah diedit, sudah dibersihkan semua. Status lengkapnya sudah lengkap. Lalu kita coba delete. Terus mungkin ini mungkin per ID berboleh. Lalu admin bisa mengolah nasabah. Dia bisa menambah, edit, hapus dan mengunduh semua nasabah. Kita tambahkan. Ini yang tadi saya tambahkan bisa 813. Lalu kita edit. Nah, nomor rekeningnya dia berubah. Dan kita juga unduh semua. Jadi dia mengunduh semua yang tadi saya tambahkan nasabah. Lalu admin keluar selesai. Dan selanjutnya hak akses super admin. Di hak akses super admin ini dia nggak jauh beda sama admin, cuman dia hanya bisa kelola pengguna. Kelola pengguna itu kayak dia mengelola user dan admin. Ini tambah pengguna baru atau tambah user baru. Di sini ada daftar pengguna yang tadi sejawat sebagai user, admin sebagai admin, sisi sebagai admin.
Dia bisa edit, dia lihat dan coba untuk melakukan kembali. Nah, dia tanpa script bisa fitur-fitur yang lainnya masih sama dengan admin. Dia tidak ada bedanya, hanya beda soal pengguna saja. Berapa? Udah selesai, Pak? Oke, saya mengenai sekali ya. Untuk kamu ini aplikasi input berkas email berbasis website menggunakan WordPress dan database MySQL. Untuk metode pengembangan sendiri kamu pakai apa? Saya pakai Kubernetes, Pak. Maksud saya apakah kamu metode pengembangan itu pakai Agile atau Scrum, Waterfall, atau pekerjaan itu? Saya di Kubernetes sendiri, Pak. Oh, Ini sendiri ke keluar banyak. saya mau mengetes dong untuk yang di bagian admin. Saya bagian admin dulu. Tadi kan kamu di dalam file itu ada ini ya, ada relasi nama pengunjungnya ya. Misalkan kamu nama pengunjungnya kamu masukin ya sih misalkan. Nah, kalau misalkan saya di pengelolaan seperti itu saya hapus sia-sia gitu. Apa yang terjadi nanti di pengelolaan? Ya, jadi kan misalkan nih kamu kan sudah ada relasinya di pulau file itu relasinya adalah kamu untuk file ini adalah untuk kamu mengunjungi asing, ya kan? Secara database itu ya itu kan harusnya relasinya itu yang sama, betul tidak? Nah, kalau misalkan saya hapus nih nasabahnya sia-sia, misalkan saya hapus, nah di pulau file itu apa yang terjadi? Kalau untuk pengalaman sih saya belum masih sisanya kamu ya, Pak. Jadi kalau di bahasa saya dihapus, di pengalaman tetap sama. Oh, transaksi. Untuk kelola file ini itu apakah saya bisa tahu yang bikinnya itu siapa, admin siapa? Ada tugasnya, Pak. Yang di tugas itu yang upload. Oh, yang kedua itu ya. Mungkin boleh dibuat admin baru dengan nama misalkan Rizky. Ya. Ini udah isi admin. Oke, coba login gitu. Terus kamu bikin kelola file. Kita coba taruhnya. Ini, Pak. Tadi saya udah coba ikut
tugasnya isi. Saya boleh nyoba nggak kamu hapus petugas yang isi waktu sesi dulu. Ya, terus kamu lagi lagi Tulis ini. ya yang sebelumnya. Kemudian ada dua. Oke. Ya udah sekarang login yang admin. Coba ke halaman Explorer, Apa? halaman Explorer masuk. Saya mau lihat apakah itu tahu ya. Kalau saran saya sih ke depannya ini kan kalau file ini adalah sebuah transaksi ya, yang artinya harusnya story lah ngomongnya. Nah harusnya kalau misalkan kamu ngapus yang petugas tadi, CDC itu kan harusnya data yang ini nggak hilang ya. Nah itu kenapa hilang? Karena data ini tuh relasi ke admin tadi yang isi petugas tadi. Nah kalau saya sih depannya ya antara kamu saat ruangan nasabah admin itu saat kamu hapus admin ya, kamu ngecek dulu nih apakah dia di table file itu ada relasi dengan yang mau kamu hapus ya gitu. Atau ya yang itu sebenarnya nggak usah ada relasi petugas. Tugasnya. Ya bisa karena ya itu tadi saat kamu hapus admin tadi kalau ini dibilang juga karena behaviornya seperti itu. Oke, saya boleh langsung minta lihat source code-nya. Ini pakai API sendiri ini pakai apa? Library Saya pakai library-nya apa pakai Express atau library-nya pakai Express Express aja. ya? Ada. Nah, untuk penyimpanan filenya itu seperti gambar itu kamu tahu di mana? Di upload Pak, di folder Upload ya. Iya, di Upload pakai library apa dia? dia pakai monitor Pak. Folder ya. Oke. Oke, untuk kamu untuk insert ke database seperti itu pakai query manual atau pakai WF? Oke, bagaimana? Query manual ya. Oke, boleh lihat untuk yang insert row apa ya?
periksa Pak. Cek apakah admin atau super admin. Lalu dia memeriksa dokumen fotonya ini nggak boleh lupa, harus nol. Karena kan nol nggak apa-apa. Terus yang insert untuk file, room, save, self, attachment, state, manual, dan yang lainnya. Terus dia memeriksa kalau error saat memasukkan data, menambahkan error dari data, dan selesai kita sukses. Ini kan backend ya, untuk frontend-nya sendiri boleh tidak Di bagian apa? di bagian login. Ya. Ini bagian yang di bagian ini. Nah, untuk di frontend sendiri cara frontend tahu ini tuh dia yang login itu role-nya apa, itu gimana? Dia dicek lagi pastinya di bagian di HP pos. Yang di bagian dia dicek admin atau super admin. Responnya itu dari backend apakah dia ngasih apa gitu responnya? Semantap. Respon dari backend. Jadi kan kamu login, nanti backend itu ngasih ke frontend itu responnya seperti apa sih? Kok si frontend bisa tahu ini role user, your role apa gitu? Kalau dia ngirim ID role Pak ke bagiannya. Kalau misalkan tadi kan di novel ada hapus ya. Nah, di folder upload itu apakah kalian hapus juga atau? Iya, Pak. Ya, yang ada backend. Ini terus Dihapus ya. terus. Nah, saya boleh lihat tadi folder upload yang di backend tadi. Sekali lagi. Yang tempatnya di mana Pak? Ya, betul. Ini Pak. Kamu buat random number itu pakai apa? Kirim nomor Pak. ID nomor. Jadi flow-nya nanti kalau kamu upload ke file dia akan nyari filenya yang sesuai dengan ID gambarnya sesuai label. Oke, untuk yang print user tadi itu bisa di-link nggak? Cara print Itu semuanya Pak, semua bisa di print semua. Print semua. Nah, kamu kan di sini bilang bahwa user hanya dapat melihat data yang relevan dengan mereka tanpa memiliki akses untuk melihat akun hapus ya. Nah, maksudnya data yang relevan itu apa ya? Itu data
saya lagi cetak file pinjaman. Ini loh. Oke, berarti sama gambarnya dulu ya. Gambarnya di bawah. Berarti dia ngekirimnya itu per item